Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pelaksanaan Pilkada 2020. Simulasi dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebelumnya sempat ditunda karena pandemi COVID-19. Pemerintah dan KPU akhirnya memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pilkada sejak 15 Juni lalu dengan menyiapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai tahapan. Simulasi ini melibatkan masyarakat untuk bisa memetakan sejumlah proses hingga ke hari pemungutan suara dan perhitungan suara. Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020. Kita jaga jarak ya Bapak Ibu sekalian, kameranya jangan terlalu jurus ke dalam. Pemirsa, meski seorang tenaga ahlinya dinyatakan positif COVID-19, KPU tetap menggelar simulasi proses Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Cinta Zanidia dari kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Cinta, jadi sebentar lagi ini akan digelar simulasi ya pemungutan suara dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya bisa Anda jelaskan apa sebetulnya perbedaan Pilkada tahun ini di tengah pandemi dan yang sebelum-sebelumnya? Ya, Rolando, memang benar bahwa hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU tetap melaksanakan simulasi pemungutan suara untuk Pilkada serentak yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020, walaupun memang KPU sendiri baru mengetahui bahwa ada salah satu pegawainya yang ternyata positif terjangkit virus corona. Adapun simulasi yang dilaksanakan hari ini merupakan simulasi semu yang mana memang simulasi ini hanya dilakukan oleh para pegawai KPU saja. Simulasi ini dimulai sejak jam 7:30 pagi yang juga disaksikan oleh pihak Kementerian Kesehatan yaitu Ahmad Yuryanto dan juga oleh juru bicara dari Satgas Penanganan COVID-19 yaitu Wiku Adhisa Smito. Dari yang bisa kami lihat di sini, proses pemungutan suara untuk Pilkada serentak yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini memang akan sangat berbeda dengan proses pemungutan suara yang sudah biasa dilakukan oleh KPU untuk pemilihan sebelum-sebelumnya. Jadi nanti seluruh pemilih memang diwajibkan untuk memakai masker sebelum mereka memasuki areal TPS dan juga bagi para pemilih yang tidak memiliki masker ataupun yang tidak memakai masker ini nanti akan diberikan masker langsung oleh pihak KPU. Setelah itu seluruh pemilih juga akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum diperbolehkan untuk memasuki areal TPS, dan jika ada pemilih yang memiliki demam di angka di atas 37,5 derajat Celcius, maka pemilih tersebut akan diharuskan untuk melakukan pencoblosan di bilik pencoblosan yang memang terpisah dari bilik-bilik lainnya. Selain itu, bagi pemilih yang ternyata telah dinyatakan positif terjangkit virus corona, maka pemilih tersebut tidak diperbolehkan untuk datang langsung ke TPS karena memang pihak KPU akan langsung mendatangi mereka di tempat mereka melakukan isolasi mandiri, baik itu di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit. Berikut keterangan dari Ketua KPU Arief Budiman mengenai proses pemungutan suara bagi seluruh pemilih yang positif terjangkit virus corona. Kalau positif nggak akan ada pemilih yang ke sini.
Karena orang yang positif pasti pilihannya dua. Dia diisolasi mandiri atau dia sedang dirawat di rumah sakit rujukan. Jadi kita melayani ke sana. Nggak mungkin ada orang positif datang ke TPS. Sama seperti hari ini ya, salah satu tenaga ahli kita positif. Dia nggak boleh datang ke sini, dia harus isolasi. Gitu loh. Daftarnya khusus nggak Pak kalau seperti itu Pak? Daftarnya, prinsip semua daftar dimasukkan dalam TPS, nggak ada daftar khusus. Nah, tetapi nanti di antara seluruh daftar pemilih itu kan ada kategori yang dilayani di rumah sakit. Nah, gitu loh. Kalau dia sedang positif. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada satu bilik suara yang adanya dia di dalam kotak TPS, tapi kita beri batas, tidak berinteraksi dengan bilik yang lain. Nah, jadi kalau ada pemilih datang, suhunya di atas batas yang sudah kita tentukan, dia nggak boleh masuk ke dalam TPS. Dia langsung melipir ke samping TPS itu, dia menggunakan hak pilihnya di situ, jadi nggak pakai ngantri. Begitu ketahuan suhunya, oh Anda langsung nyoblos di sana, terus kita layani. Dan dia setelah selesai, nanti silakan memilih petugas atau orang yang dipercaya untuk memasukkan ke dalam kotak. Dia tidak berinteraksi dengan pemilih yang di dalam TPS. Ya, jadi tadi Arief sudah mengatakan dan juga memastikan bahwa seluruh kasus yang positif terjangkit virus corona ini tidak diperbolehkan untuk langsung datang ke TPS karena pihak KPU akan melakukan sistem jemput bola dan juga langsung datang ke tempat mereka melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit. Selain itu, Arief juga mengatakan bahwa nantinya bagi seluruh pemilih yang merupakan lansia dan juga seluruh pemilih yang merupakan ibu hamil ini akan diperbolehkan untuk langsung melakukan pencoblosan duluan dibandingkan dengan pemilih-pemilih lainnya. Selain itu, nanti bilik suara juga akan berjarak 1 meter antar satu sama lain dan juga para pemilih ini nantinya akan diberikan sarung tangan plastik sekali pakai pada saat mereka sedang mencoblos. Arief memastikan bahwa pilkada nanti proses pemilihannya akan dilakukan secara contactless atau tanpa kontak sehingga untuk proses pencelupan tinta untuk jari pemilih ini juga nanti akan berbeda yang mana nanti para pemilih akan langsung diteteskan tintanya ke jari pemilih dan juga tidak langsung dicelup seperti pemilih sebelum-sebelumnya. Rolando. Baik, Cinta, jadi ini kan kalau mau dilihat memang cukup riskan seperti itu ya. Nah, terkait dengan kampanye saat kampanye atau mungkin pemungutan suara nanti. Nah, ini bagaimana KPU memastikan bahwa masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan? Ya, Rolando, Arief Budiman juga tadi telah mengatakan bahwa untuk memastikan bahwa proses dari pilkada serentak akan terlaksana dengan aman adalah dengan cara melakukan pelatihan kepada para penyelenggara secara dini, yang mana proses ini juga akan terus dilakukan secara rutin oleh KPU. Selain itu, setelah simulasi yang telah dilakukan oleh pihak KPU ini sudah dimantapkan, bahwa maka nanti pihak KPU juga akan langsung menghimbau seluruh masyarakat mengenai peraturan-peraturan diwajibkan untuk dilakukan oleh seluruh pemilih nanti di pilkada serentak. Arief bahkan mengatakan bahwa proses pelatihan penyelenggara juga sudah dilakukan jauh hari dari sebelum adanya simulasi ini dan juga proses pelatihannya sudah dibantu oleh pihak Kementerian Kesehatan. Jadi yang perlu diingat oleh masyarakat sebelum adanya pilkada serentak ini adalah untuk mengingat bahwa harus memakai masker sebelum masuk TPS dan juga yang tidak kalah penting adalah tentang jam pemilihan dari pilkada itu sendiri. Jadi nanti pemilih memang tidak akan diperbolehkan untuk datang semena-mena langsung ke TPS seperti biasanya. Jadi memang para pemilih nanti akan diberikan jam-jam khusus untuk mereka bisa datang ke TPS dan melakukan pencoblosan. Maka dari itu memang seluruh masyarakat sekarang sudah dihimbau oleh pihak KPU untuk menjadi ekstra hati-hati dalam proses pendaftaran sebelum adanya pilkada serentak tahun 2020 nanti, Rolando.
Baik, Cinta, terima kasih atas laporan Anda. Kita berharap bahwa di pemilihan umum pemungutan suara nanti itu masyarakat akan tertib melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali, Cinta. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Cinta Zanindia dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat.